Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sebuah berita yang menghebohkan terkuak dari dunia ikan hias predator lokal. Pasalnya, jenis ikan yang dulu dianggap flagship dan mahal, kini harganya bisa dibilang anjlok. Padahal secara value, ikan ini merupakan ikan yang sangar bentuknya dan tidak selalu hadir di pasaran di Indonesia. Goliath Tigerfish saat ini semakin terjangkau harganya. Nggak kayak dulu yang kayaknya sulit banget buat dibeli karena harganya yang begitu tinggi. Ikan seperti Goliath tigerfish bukanlah ikan yang dibudidaya, jarang masuk juga ke Indonesia. Punya penampilan yang sangar dan sangat menarik, namun harganya terbilang terus menyusut. Sebuah anomali, karena ikan ini harusnya nggak menemui nasib seperti ini. Apa sebab dari runtuhnya harga GTF atau Goliath tigerfish di pasaran? Kenapa ikan ini rela dijual murah walau secara tampilan dan value harusnya bisa stabil? Perhara ini patut buat dibahas, jadi tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Gigi tajam yang gemparkan dunia. Goliath Tigerfish mulai menyita perhatian dunia sejak muncul di acara River Monster garapan Jeremy Wade pada tahun 2010. Acara ini memperlihatkan kepada dunia kalau sungai juga punya ikan dengan tampilan yang lebih ngeri dari hiu dan gigi yang mirip sama buaya. Semua kengerian itu ada dalam satu ikan, yaitu Goliath Tigerfish. Acara ini terbilang viral karena footage yang ditayangkan sama banyak TV di seluruh dunia. Bahkan acara berita harian juga menayangkan penemuan ini karena Goliath tigerfish memang punya bentuk yang jauh dari kata lazim. Bentuknya yang ngeri jelas bisa jadi bahan berita viral. Buat orang awam, bentuk dari ikan ini mungkin sangat mengerikan, tapi buat para penghobi jelas sebuah daya tarik. Walau udah dikenal di dunia ikan hias predator sejak beberapa tahun sebelumnya, namun pamor Goliath tigerfish atau disingkat GATF baru menanjak setelah dapat exposure dari River Monster. Diberi nama keren Piranha Afrika, GATF, atau jadi ikan yang diidam-idamkan para penghobi. Giginya tajam, warnanya menarik, serta insting membunuhnya yang sangar membuat ikan ini langsung jadi buruan para penghobi. Namun untuk memiliki ikan ini tidak segampang melihara ikan predator lainnya. Walau punya tampilan sangar dan perilaku brutal, GATF atau Goliath African Tigerfish bukanlah ikan yang kuat untuk dipelihara di dalam akuarium. Ikan ini dikenal rapuh dan banyak mau. Hal itu terjadi karena mereka berasal dari alam yang sangat asri dengan wilayah tinggal yang sangat luas. Secara natural, Goliath tigerfish butuh spek atau fasilitas selevel alam untuk hidup di dalam akuarium. Maka dari itu, ikan ini sama sekali bukan ikan yang diperuntukkan untuk pemula. Walau sulit, nyatanya permintaan Goliath tigerfish sangatlah tinggi, termasuk dari penghobi asal Indonesia. Bab 2. Penghobi Indonesia gilai GATF. Walau tidak ada data resminya, namun dari riset yang aku lakukan, sejak 10 tahun lalu, tepatnya 2012, udah ada penghobi lokal yang memelihara Goliath tigerfish ini. Hal itu ditujukan dalam video yang diupload oleh akun bernama Yudhistira Prasetyo ke YouTube. Dalam video tersebut terlihat seekor Goliath tigerfish berukuran sedang lagi dikasih makan feeder fish atau ikan mas kecil. Seperti di alam, perilaku ikan ini jelas brutalnya. Mereka adalah pemburu ulung yang bisa bergerak sangat cepat di dalam air dan melibas mangsanya dalam sekali sikat. Sejak 10 tahun, GATF atau Goliath tigerfish sudah masuk ke Indonesia sebagai ikan hias. Karena tidak ada data persisnya, mungkin saja ikan ini sudah masuk beberapa tahun sebelumnya. Yang jelas, Goliath tigerfish sangat berpotensi jadi ikan hias yang digemari penghobi. Goliath tigerfish bukanlah ikan yang bisa dibudidaya, jadi semuanya adalah tangkapan alam. Karena hal inilah, ikan yang punya gigi tajam ini dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Nelayan mesti masuk ke pedalaman Sungai Kongo untuk dapatkan ikan ganas ini. Ditambah biaya pengiriman dari Afrika ke Indonesia, jelas bukanlah hal yang murah. Di Indonesia, GATF atau Goliath tigerfish masuk ke dalam kategori ikan hias predator level flagship karena harganya yang mahal. Terus meliharanya juga sama sekali tidak mudah. Tingkat stres ikan ini sangat tinggi, walau diberkati bentuk fisik yang seram dan gagah berani. Mungkin ibaratnya, Goliath tigerfish adalah ikan berwajah metal tapi hati pop Melayu. Namun kerapuhan Goliath tigerfish bukanlah hadir karena mentalnya yang lemah, tapi karena keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka temui di habitat asalnya. Salah satu yang paling umum adalah ukuran akuarium yang terlalu kecil. Ikan ini adalah perenang handal yang tidak berhenti berenang. Mereka akan terus mengitari sungai tanpa jeda, apalagi di sana ada arus. Ya kurang lebih sama seperti hiu. Jadi kalau ditaruh di tank kecil, maka ikannya bisa stres berat. Dari stres ini akan ada banyak hal buruk yang mengikuti. Mulai dari jatuhnya mental,
bertingkah terlalu agresif sampai menabrak kaca, cedera mulut, sampai kematian mendadak. Dengan harga yang tinggi dan tingkat kesulitan pelihara yang bukan untuk pemula, pasar ikan ini semakin menyempit. Hanya mereka yang mampu membeli dan berani mengambil risiko aja yang bisa memelihara ikan ini. Karena ikan yang harganya jutaan jelas bukan ikan yang sembarangan. Kalau ikan mati, otomatis duitmu bakal hilang juga. Sentimen ini yang membuat pasar GATF atau Goliath Tigerfish tidak bisa melebar dan cenderung sempit. Masalah ini yang berujung kepada anjloknya harga di pasaran yang akan aku bahas di bab selanjutnya. Bab 3. Ompongnya harga Goliath Tigerfish di pasaran. Hari Senin kemarin, Bang Giovanni Suendi mengunggah postingan yang dia kutip dari Facebook. Dalam postingan itu terlihat sebuah akun bernama Salsabila berucap kalau harga GATF atau Goliath Tigerfish hancur. Apalagi jika melihat harga lelang dan pinnya. Udah bukan rahasia lagi kalau Facebook jadi wadah bagi para pedagang ikan untuk melelang ikan yang mereka jual. Ajang lelang ini sebenarnya bagai pisau bermata dua. Antusiasme para pelelang jelas bisa menaikkan nama dan pamor dari ikan yang dilelang. Contoh, tahun lalu, Cana sedang berada di ujung popularitasnya karena rutin dilelang di sebuah grup bernama IPI, yaitu Ikan Predator Indonesia. Setiap 15 menit, ada saja pelelang yang melelang ikan cananya. Malahan walau bernama Ikan Predator Indonesia, namun grup itu mayoritas hanya diisi oleh penjual yang melelang cananya. Tapi di sisi lain, lelang bisa membuat harga ikan jadi jatuh. Mindset mereka yang ikut lelang sudah pasti pengen dapat harga yang di bawah harga pasar. Hal ini tidak cuma terjadi di dunia ikan hias saja. Karena hampir mayoritas akun lelang pasti menawarkan harga yang berpotensi bisa jauh di bawah harga pasar. Mau yang dilelang ikan, motor, sepatu, atau barang berharga lain, peserta lelang pasti mau dapat harga murah. Di balik ramainya pengikut lelang, ada masalah yang mengancam harga pasar ikan tersebut. Terlalu banyak dilelang, ikan bisa anjlok. Sebabnya ya sudah pasti, peserta yang selalu ingin harga murah. Selain itu, peserta lelang juga bisa menguak harga modal dari ikan tersebut. Ditambah banyak pelelang yang hanya mengambil tipis dalam harga pinnya. Pin artinya buy it now atau harga tembak. Belakangan ini, GATF atau Goliath Tigerfish merupakan ikan yang sering dilelang. Pas aku observasi di dalam grup itu, harga lelang tidak pernah melebihi atau bahkan mendekati harga pinnya. Jadi para pelelang bisa mendapatkan GATF atau Goliath Tigerfish dengan harga yang di bawah pasar. Sebenarnya nggak ada yang salah sama praktek ini. Karena balik lagi, dunia dagang adalah sebuah dunia yang kompleks di mana satu langkah kecil bisa berdampak kepada nilai jual suatu barang. Dalam kasus ini, ya GATF alias Goliath Tigerfish. Saat ini di pasaran, harga ikan ganas ini mayoritas dibanderol di angka 1,2 hingga 1,7 juta rupiah. Tergantung ukuran dan toko yang menjualnya. Dalam praktek lelang di grup Facebook, kebanyakan seller mematok harga pin sesuai dengan harga pasar di angka 1,2 jutaan. Namun karena dilelang, mayoritas pembeli mendapat harga yang jauh di bawahnya. Ada yang mendapat ikan dengan harga 900.000. Ada juga yang muncul bisa mendapat ikan harga 500.000 karena lelangnya sepi. Karena bisa dapetin ikan premium kayak gini dengan harga di bawah pasar, penghobi di sana akan nganggap kalau ikut lelang jauh lebih menguntungkan daripada beli langsung. Mindset ini pelan-pelan akan bikin pelelang menurunkan harga ikannya karena biar cepat laku. Goliath Tigerfish yang harganya mahal udah pasti butuh modal mahal juga. Seller 100% pengen ikannya cepat terjual. Karena lelang adalah cara cepat dan pelelang dilarang membatalkan lelangannya, jadi udah pasti praktek ini bikin ikan jadi cepat terjual. Jika pelelang menurunkan harga pinnya, dampaknya bisa membuat harga pasaran ikan jadi semakin turun. Hal ini dirasakan Cana pada tahun lalu yang harga pasarannya lama-lama didikte oleh apa yang terjadi di grup lelang tersebut. Lalu mengapa para pelelang bisa berani nurunin harga ikan premium kayak Goliath Tigerfish yang seharusnya bisa dijual di harga yang mahal? Bab 4. Kenapa GATF kehilangan pasarnya? Dengan ancaman anjloknya harga Goliath Tigerfish, faktor mengapa ikan ini bisa melempem nilai jualnya di pasaran patut untuk dibahas. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ikan dengan tampilan seperti ini dan nama besar bisa kehilangan pasarnya? Menurut Giovanni Suendi dalam postingannya, status Goliath Tigerfish sebagai ikan tangkapan alam justru membawa kesulitan bagi pamor ikan ini di pasaran Indonesia. Semakin menjamurnya informasi soal cara memelihara ikan ini yang ternyata sulit, membuat banyak penghobi yang tadinya bisa membeli Goliath Tigerfish secara impulsif, sekarang mesti mikir 2 kali. Bang Q berkata hal tersebut mengakibatkan penurunan minat untuk membeli Goliath Tigerfish karena cara peliharanya yang tentu susah. Banyak penghobi sekarang yang sudah melek dan berhati-hati dalam membeli ikan idamannya. Kalau belum pede dan tahu cara benar dalam merawatnya, mereka tidak ragu untuk membatalkan niat membeli.
walau ikan idamannya lagi tersedia di pasaran. Turunnya minat membeli membuat Goliath Tigerfish otomatis jadi sepi peminat. Sementara itu, buat mereka yang mau cari cuan dalam jualan Goliath Tigerfish bisa melihara ikan sampai ukuran yang lebih besar. Karena tidak ada kontes dan spek tertentu, maka nilai jual Goliath Tigerfish murni diambil dari ukurannya. Masalah tidak habis di situ. Untuk menjual Goliath Tigerfish berukuran besar sama sekali bukanlah hal yang mudah karena ikan ini sulit ditangkap. Sekalinya dapat, kalau stres dia bisa mati. Semakin besar ikan, semakin sulit ikan untuk dipasarkan baik penjual ataupun dalam pengirimannya. Sementara uang modal tetap harus diputar. Nggak mungkin kan penjual harus nabung duit modalnya ke ikan yang bisa sewaktu-waktu mati di tempatnya. Bang Kio sendiri udah pernah merasakan gimana repotnya mindahin Goliath Tigerfish miliknya yang berukuran besar. Secara bisnis, memang jualan Goliath Tigerfish sangat berisiko. Makanya lama-lama pedagang tidak ragu buat banting harga. Jelas kerugian mengancam di depan mata. Apa win-win solutionnya? Ya lelang. Walau berdampak pada anjloknya harga, tapi lelang dinilai merupakan sebuah solusi yang bikin semua pihak senang. Seller bisa menjual ikannya walau dengan untung yang agak tipis, tapi uang modalnya berhasil keputar. Sementara buyer atau penghobi bisa mendapatkan harga ikan di bawah pasar. Seller kehilangan ancaman bakal rugi besar. Buyer dapat ikan dengan harga lelang. Jelas, sebuah solusi di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan. Walau akibatnya bisa sedikit fatal. Turunnya minat Goliath Tigerfish mungkin berdampak buruk pada nilai jualnya. Tapi di sisi lain, jika mau ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas, semakin dikit ikan ini yang masuk ke Indonesia, mungkin bisa bikin populasi mereka di alam semakin terjaga. Karena ikan ini tangkapan alam, jadi pasar Indonesia terutama ya, masih bergantung kepada nelayan di sana untuk menangkapnya. Dengan fakta, kalau ikan ini rapuh dan sulit buat dipelihara dan penghobi juga makin banyak teredukasi, maka kemungkinan akan adanya Goliath Tigerfish yang mati sia-sia karena salah pelihara bisa diminimalisir. Karena lebih baik mereka mati di alamnya karena dimakan buaya daripada mati di dalam akuarium. Jadi anjloknya harga tidak serta-merta membawa dampak yang melulu buruk. Malah buat si ikan sepinya peminat, mereka malah bisa jadi anugerah. Ikan tidak harus selalu ditangkap dan dijual sehingga bisa bertahan hidup dan berkembang biak di alam. Penghobi juga harus selalu teredukasi dan tahu bagaimana pelihara Goliath Tigerfish. Karena pelihara ikan ini bukanlah hobi yang murah. Percuma kan udah keluar uang besar tapi ikannya mati. Penghobi yang lebih teredukasi akan membuat iklim dunia ikan hias akan semakin membaik. Apresiasi besar kepada Bang Kio juga yang tidak berhenti memberi edukasi soal Goliath Tigerfish yang akhirnya membuka mata para penghobi untuk lebih memahami ikan galak asal Afrika tersebut. Bab 5. Kesimpulan. Membeli ikan idaman jelas bukanlah hal yang buruk, malah pasti membawa kebahagiaan. Tapi sebelum membelinya, udah pasti kamu harus memahami ikannya. Bagaimana mereka berperilaku, bentuk lingkungannya, apa yang ikan tersebut butuhkan, pakannya apa, dan lain-lain. Setiap jenis ikan punya karakteristik yang berbeda-beda. Begitu juga Goliath Tigerfish. Walau tampilannya serupa iblis, tapi ikan ini bukanlah ikan yang kuat. Malah cenderung manja jika dipelihara di dalam akuarium. Anjloknya harga ikan ini jelas fenomena yang unik. Namun di balik itu, semua ada banyak poin penting yang bisa diambil. Masalah ini berdampak kepada penghobi yang jadi lebih teredukasi dan tidak jadi asal beli. Sulit buat ngejaga harga ikan karena semua penjual butuh makan. Inilah dinamika dunia ikan hias Indonesia. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.